Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari bilangan bulat bagian kedua. Hal-hal yang kita akan pelajari adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita pelajari cara-cara operasi penjumlahan dan pengurangan ini, kita lebih dahulu memahami kata operasi. Kata operasi ini sama halnya kalau di dokter membedah. Dan kalau dia membedah atau mengoperasi pasien, maka dia menggunakan alat seperti pisau, gunting, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya guru, kalau diarahkan operasi penjumlahan dan pengurangan, harus punya alat. Alat-alat itu nanti seperti mistar hitung, garis bilangan, bulatan koin, dan lain-lain. Di SD dulu juga kita diajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan ini dengan menggunakan alat sempoa dan jari tangan. Namun alat itu kita tidak bisa gunakan karena yang kita pelajari ini ada bilangan bulat negatifnya. Jadi kita mulai dari operasi penjumlahan sekaligus pengurangan yang kita kerjakan dengan cara menggunakan mistar hitung. Negatif 4 tambah 3, kemudian 5 tambah negatif 2. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ada dua mistar di sini. Kita posisikan dalam keadaan sejajar. Jadi kita lihat angka negatif 4, positif geser ke kanan, kalau negatif geser ke kiri. Sekarang kita lihat soal negatif 4. Berarti negatif 4 geser ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita lihat angka 3 pada mister merah. 3 ini sejajar dengan negatif 1. Berarti hasilnya di sini negatif 1. Berikut kita lihat 5, berarti posisi 5 bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan. Apa yang bergeser? Mistar merah. Sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut kita baca negatif 2 pada mistar merah. Negatif 2 ini sejajar dengan 3. Berarti sini jawabannya 3. Operasi pengurangan menggunakan mistar hitung lagi. Kita lihat ini negatif 3, berarti geser ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Negatif 4 kita lihat pada mistar merah. Di sini sejajar dengan negatif 7. Berarti sini hasilnya negatif 7. Negatif 5 berarti bergeser ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bergeser nih 5 langkah. Kemudian kalau kita ganti dengan tambah ya. Sehingga jadinya yang kita lihat adalah positif 3 pada mistar merah. Positif 3 sejajar dengan negatif 2. Berarti hasilnya di sini negatif 2. Cara kedua kita menggunakan garis bilangan. Kita mulai dari penjumlahan, operasi penjumlahan. Kita mulai dengan negatif 4 tambah 3. Jadi ini caranya selalu kita mulai start dari 0, arah ke kanan dan arah ke kiri. Jadi coba kita lihat negatif 4, berarti arah ke kiri terbangnya ya. Mulai start 0, negatif 4. Oke, berhenti di negatif 4. Kemudian positif 3. Positif 3 berarti ke kanan. Terbang lagi. Sudah mendarat di sini, terbang lagi 3 langkah. 1, 2, 3 ya. Berhenti di negatif 1. Berarti ini hasilnya negatif 1. Lanjut. 5. Positif 5 berarti mulai start 0. 5 terbang ke 5. Sampai di sini berhenti. Dia lagi. Tambah negatif 2. Tambah dengan kurang ini negatif. Kurang berarti terbang ke kiri lagi sebanyak 2 langkah ya. Di 1, 2 ya di sini berhenti. Kita temukan nilainya 3. Sekarang untuk pengurangan mulai dari negatif 3. Kurang 1 berarti dari 0. Kita start 0 ke kiri 3 langkah. Oke, berhenti ke kiri. Kemudian lagi di sini lihat negatif 1. Artinya terbang lagi 1 langkah ke kiri ya. Berhenti di sini menghasilkan negatif 4. Lanjut. Negatif 5 kurang negatif 3. Ini ada 2 tanda, hilang ini negatif. Jadi tambah.
Sehingga pertama kita baca angka depan negatif 5, terbang 5 langkah, ke kiri 5 langkah ya sampai di sini. Lanjut, tambah 3 berarti lagi 3 langkah lagi ke kanan dari negatif 5, 1, 2, 3, berhenti di negatif 2, berarti hasilnya di sini negatif 2. Sekarang cara ketiga, kita membuat bulatan koin ya, seperti kalau caranya kerja, kalau negatif kita isi negatif sini, kalau positif kita isi positif. Kita mulai negatif 4, kita isi negatif, 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 ada 4. Nah ini positif, positif 3, positif 3, positif 3, ada 3. Yang sama ini kita coret positif negatifnya, yang muncul di sini hanya ada 1, nilainya negatif. Ini lagi 5 bulatan, kita isi dengan positif, 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 tambah dengan kurang itu dianggap ini tambah sudah tidak ada, jadi di sini diisi negatif, negatif. Tambah dengan kurang ini dicoret, tambah kurang dicoret, tinggal 3 di sini. 3 itu adalah nilainya positif ya, tidak usah ditulis. Berikutnya negatif 3, berarti sini negatif, negatif, negatif. Nah, ini lagi negatif 4, negatif, 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 ada 4. Tidak ada yang dicoret, dihitung semua, yaitu ada 7. Tapi semuanya ini bernilai negatif. 5 kurang negatif 3. Ini ada 5 negatif. Dua tanda begini kita ganti dengan positif. Jadi di sini harus positif 3. Sekarang negatif dengan positif ini kita coret. Muncullah di sini ada 2 yang nilainya negatif. Jadi negatif 5 kurang negatif 3 adalah negatif 2. Ini kita tidak menggunakan alat secara langsung, tapi kita hanya bisa membayangkan. Jadi misalkan kalau uang jajan itu positif dan utang itu negatif, maka kita akan baca ini uang jajan 5.000, kemudian ada lagi uang jajan 3.000, berarti semua nilainya positif, dapat 8.000. Positif, tidak usah tulis. Sekarang kalau utang 5.000, kemudian utang lagi 3.000, jadi kalau ada begini dibaca utang ini, maka tambah banyak utang 8.000. Kalau uang jajan 5.000, kemudian tambah ada utang lagi 3.000, kita bayarkan, maka masih ada uang jajan 2.000, positif. Kalau uang jajan 3.000, lantas ada utang 5.000, maka kita masih ada utang 2.000. Kalau utang 5.000, kemudian ada uang jajan 3.000, maka akan masih ada utang 2.000. Nah ini saya rasa lebih gampang dipahami karena sering dilakukan. Utang 5.000, kemudian uang jajan di kantong hanya 5.000, maka impas, tidak ada yang bisa dibeli, 0. Lanjut dengan pengurangan. Kalau 5.000 kita punya uang jajan, kemudian ini negatif berarti ada utang 3.000, maka uang jajan kita tinggal 2.000. Kalau utang 5.000, utang lagi 3.000, berarti tambah banyak, negatif 8.000. Kalau utang 5.000, ini ada 2 tanda, kalau menemukan begini, dijadikan tambah ini positif, ini hilangkan, jadi dibaca utang 5.000, uang jajan kan sudah jadi positif 3.000, berarti masih ada utang 2.000. Kalau uang jajan 5.000, inilah juga jadikan positif. Kalau uang jajan 5.000 tambah lagi uang jajan 3.000, tambah banyak uang jajan, jadinya 8.000. Sekarang ini ada utang 3.000, ini tambah berarti uang saku, uang jajan, berarti dapat positif 2.000. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat daripada penjumlahan dan pengurangan. Pertama, sifat tertutup pada penjumlahan. Artinya, apakah kalau kita ambil sembarang 2 buah bilangan bulat, akan menghasilkan juga bilangan bulat. Misalnya, anggaplah kita ambil bilangan bulat 4 ditambah
B-nya 3 misalnya, 4 dengan 3. Apakah menghasilkan juga bilangan bulat? Nah, hasilnya kan 7, berarti ini semua bulat, bulat, bulat. Coba kita ganti dengan bilangan lain, negatif 4 tambah misalnya 2. Negatif 4 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Ternyata hasilnya juga min 2 adalah bilangan bulat. Maka pada penjumlahan berlaku sifat tertutup. Bagaimana dengan pengurangan? Apakah kalau kita ambil 2 buah bilangan bulat, lantas kita perkurangkan akan hasilnya juga bilangan bulat? Coba kita uji. 4 kurang 3 hasilnya 1. Oh, sama-sama semua bilangan bulat. Sekarang negatif 4 kurang 3. Negatif 4 kurang 3 juga negatif 7. Semua bilangan bulat. Berarti juga berlaku sifat tertutup. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan memiliki sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif. Apakah penjumlahan dan pengurangan juga memiliki sifat komutatif? Mungkin sama dengan kaos kaki. Kaos kaki itu kalau ditukar kiri ke kanan atau sebaliknya bisa kita pakai. Nah, berarti pada kaos kaki itu memiliki sifat komutatif. Artinya bisa ditukar. Sifat komutatif pada penjumlahan, maksudnya kalau kita ambil 2 bilangan bulat sembarang, lantas dijumlah, itu nanti akan sama hasilnya kalau kedua bilangan bulat ini. Nah, kita ambil contoh. Misalnya, apakah A tambah B akan sama nanti hasilnya B tambah A. Kita tukar di sini. Sekarang kita ganti A dengan 4, B-nya 3. Sekarang kita tukar 3 tambah 4. Hasilnya 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4 juga 7. Berarti berlaku sifat komutatif. Bisa ditukar. Coba kita ambil lagi satu angka. Misalnya ini negatif 4 A-nya tambah B-nya ya negatif 2. Kita ganti sini negatif 2 tambah negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 2, negatif 7. Negatif 2 tambah negatif 4, ini negatif 6. Ini negatif 6 juga. Wah, sama hasil, berarti berlaku komutatif. Sekarang kita coba pada pengurangan. Apakah 4 kurang 3 juga menghasilkan sama hasilnya 3 kurang 4? Kalau kita tukar 4 kurang 3, 1. 3 kurang 4, negatif 1. Berarti pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, atau sifat pengelompokan. Jadi apakah penjumlahan dan pengurangan memiliki sifat ini? Coba kita uji dulu untuk penjumlahan. Apakah nanti A tambah B tambah C kemudian sama dengan A tambah B tambah C, jadi kita kelompokkan. Apakah A tambah B, kelompokan ini A tambah B-nya, kemudian ini yang dikelompokkan. Dan kalau kita ganti A, B, C ini semua bilangan bulat, apakah akan sama hasilnya? Sekarang kita coba. A ganti dengan 4, B diganti 3, ini dikelompokkan, ditambah C anggap ganti 2, jadi A-nya di 4, tambah B-nya diganti 3, dikelompokkan dengan C, 2. Nah, sekarang hasilnya 4 tambah 3, 7, ini 2, ini 4, tambah 3 tambah 2, 5, 7 tambah 2, 9, 4 tambah 5, 9. Nah, berarti berlaku sifat asosiatif. Jadi bilangan apapun kita ganti A, B, C ini dengan bilangan bulat apapun, hasilnya kalau kita kelompokkan akan sama. Bagaimana dengan pengurangan? Kelompokkan di bagian depan, kemudian ini bagian belakang B dengan C, supaya membentuk sifat asosiatif. Kita uji A-nya 4, B-nya 3, kurang C-nya 2, A-nya 4, kurang B-nya 3, C-nya 2. 4 kurang 3, 1. Ini kurang 2. 4. Ini tulis kurang. 3 kurang 2, 1. Nah, kita selesaikan. 1 kurang 2, negatif 1. 4 kurang 1, 3. Wah, tidak sama. Berarti pada pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Apakah penjumlahan memiliki unsur identitas? Begitu juga pengurangan.
Nah, ternyata penjumlahan ini identitasnya adalah 0 karena bilangan bulat apapun kita ambil lantas dijumlah dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi kalau kita buat contohnya di sini, anggaplah A bilangan bulatnya adalah kita ambil 4 ditambah 0, pasti hasilnya juga 4. Akan sama nanti unsur identitas, kemudian bilangan bulatnya A, 4, maka hasilnya juga 4. Bilangan bulat anggap kita ganti dengan negatif 2 untuk A-nya. Ditambah 0, pasti hasilnya juga negatif 2. Jadi inilah yang dimaksud dengan identitas. Artinya 0 ini tidak merubah hasil daripada bilangan bulat ini. Jadi 0 sebagai unsur identitas daripada penjumlahan. Sedangkan pada pengurangan ada unsur identitasnya. Sekarang kita simpulkan dari apa yang kita sudah pelajari tadi bahwa sifat-sifat penjumlahan itu pertama tertutup, kedua komutatif, ketiga asosiatif, dan keempat memiliki unsur identitas. Sedangkan pada pengurangan hanya memiliki sifat tertutup. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami konsep yang sudah kita pelajari, kerjakan soal latihan ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.